Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali di channel Amore Paso. Pada hari ini gereja merayakan hari Minggu Palma. Di hari Minggu Palma ini kita merayakan bagaimana Yesus dieluk-elukan di Yerusalem dan pembacaan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita mendengarkan bacaan-bacaan yang sangat menarik. Ada bacaan sebelum perarakan dari Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai 10 yang berbicara tentang Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem. Dan setelah itu bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 50 ayat 4 sampai 7 yang berbicara tentang ketaatan hamba Tuhan. Bacaan kedua dari Filipi bab 2 ayat 6 sampai 11 yang berbicara tentang Yesus yang merendahkan diri dan taat sampai mati, dan bacaan Injil yang akan dibawakan dalam kisah Pasio Yesus Kristus dari Injil Markus bab 14 ayat 1 sampai bab 15 ayat 47. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita mengenangkan kisah sengsara Yesus Kristus atau Pasio Yesus Kristus. Pasio berasal dari bahasa Latin yang adalah patior, yang artinya sengsara. Dan pada hari ini kita mendengarkan bacaan Injil yang sangat panjang yang berkisah tentang sengsara Tuhan kita Yesus Kristus sejak diurapi sampai pada penyalibannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam Injil Markus bab 11 ayat 1 sampai 10 itu dikatakan bahwa Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem. Yesus menunggangi seekor keledai dan banyak orang Yahudi yang mengikutinya bersorak-sorai dan berteriak, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus berteriak, "Hosana putra Daud." Sebenarnya teriakan mereka ini memiliki latar belakang bahwa mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja mereka, sehingga mereka menyambut Yesus sebagai seorang raja. Namun saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pemahaman orang Yahudi yang mengikuti Yesus tentang raja berbeda dengan apa yang menjadi karakter atau yang merupakan harapan dari Yesus sendiri. Rupanya orang-orang Yahudi yang berteriak mengidentifikasikan atau menyatakan bahwa Yesus sebagai raja dari keturunan Daud secara berbeda yang diharapkan oleh Yesus. Dan bagi mereka, raja yang dimaksudkan adalah raja yang memiliki jabatan, raja yang memiliki kekuasaan, kejayaan, memiliki pasukan tentara, memiliki pengikut, dan mampu berperang dengan senjata melawan para penjajah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah Yesus dieluk-elukkan, para jemaat yang bersorak-sorai tadinya, mereka diprovokasi oleh para pemimpin Yahudi pada saat itu agar Yesus disalibkan. Ketika Yesus dihadapkan kepada Pilatus,
Orang-orang yang berteriak tadi diprovokasi oleh pemimpin-pemimpin Yahudi saat itu dengan berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang dimaksudkan dari kisah orang Yahudi yang pada awalnya berteriak Hosana putra Daud dan kemudian berteriak salibkan dia? Artinya bahwa orang-orang saat itu yang mengikuti Yesus dengan motivasi yang tidak jujur. Artinya pengakuan akan Yesus yang tidak jujur bisa kelihatan dari kisah yang telah saya ceritakan tadi, atau bisa juga kita mendengar atau membaca sendiri di dalam Injil pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus dikatakan sebagai raja keturunan Daud, dan memang benar di dalam Injil yang kita dengar pada hari ini bahwa Yesus sebagai raja keturunan Daud, Yesus diurapi dengan minyak narwastu yang sangat mahal oleh seorang perempuan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Yesus yang digambarkan di dalam Injil hari ini lewat pasio yang dibawakan mungkin di tempat kita masing-masing atau lewat video yang kita tonton, bahwa pasio itu mengisahkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang isinya adalah ketaatan sebagai putra Allah yang rela untuk mati di salib. Itu merupakan bentuk cinta akan umatnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan kisah di dalam pasio yang kita dengar pada hari ini menunjukkan bahwa Yesus mengubah pandangan orang Yahudi tentang raja. Raja yang dimaksudkan atau raja yang ada dalam diri Yesus Kristus bukan raja yang memiliki jabatan, kuasa, tentara, atau pergi berperang dengan pedang atau senjata tertentu. Tetapi raja yang dimaksudkan atau digambarkan di dalam kisah ini adalah raja yang turut bersolider, raja yang taat, raja yang setia, raja yang mampu melayani orang-orang sederhana, bahkan raja yang rela berkorban dan demi menyayangi umatnya, raja yang rela mati di salib. Itulah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Yesus mengubah pandangan orang Yahudi tentang raja sebenarnya yang diurapi oleh Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, raja bagi Yesus melalui ketaatan sampai mati dan harus mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus. Allah sangat meninggikan Yesus dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah raja yang sebenarnya, karena ketaatan dan kecintaan, ketulusan yang luar biasa, ia mampu bersolider dengan keadaan dosa manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari Injil pada hari ini dalam kisah pasio Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan bagi kita sebagai orang Katolik yang merayakan hari Minggu Palma ini? Pesan yang pertama adalah Yesus memerlukan teman untuk berjaga. Di dalam kisah kita telah mendengar bahwa Yesus membutuhkan teman untuk berjaga. Petrus dan sesama murid, Yesus berkata, "Apakah kamu tidak mampu berjaga hanya sejam saja?" Pertanyaan ini juga dilemparkan untuk kita semua sebagai orang Katolik. Apakah kita mampu berada bersama Yesus
selama 1 jam saja. Apakah kita bisa menggunakan waktu kita untuk berdoa, membaca kitab suci, membaca buku rohani, atau membaca kisah-kisah tentang Yesus? Hanya 1 jam saja. Pesan yang kedua adalah Yesus membutuhkan orang yang diajak untuk bekerja sama. Di dalam kehidupan kita yang penuh tawaran sekarang ini, di dunia kita yang semakin maju ini, banyak sekali tawaran-tawaran. Yesus mengajak kita untuk bekerja sama dalam karya keselamatannya. Apakah kita mampu untuk menjadi rekan kerjanya, untuk membagikan karya keselamatan kepada sesama kita? Sesuai dengan tema APP pada tahun 2021 ini, semakin beriman, semakin bersolider. Dengan bersolider artinya kita membagikan karya keselamatan Allah kepada sesama. Lewat karya amal kita, lewat karya kasih kita, lewat doa-doa kita, lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Saudara-saudari yang terkasih, pesan yang ketiga adalah Yesus membutuhkan pengakuan yang jujur dan benar dan berani tentang Dia. Di zaman sekarang, banyak sekali orang Katolik yang kompromi dengan keadaan tertentu. Apakah kita harus berkompromi dengan dosa tertentu dengan menghindari atau semakin jauh dari Yesus? Apakah kita mampu untuk mengakui Yesus secara jujur, benar, dan berani? Apakah kita mengikuti Yesus hanya iming-iming tertentu saja dengan motivasi tertentu? Yesus pada hari ini mengajak kita untuk mengakuinya secara jujur, benar, dan berani bahwa Dia adalah Allah yang diutus. Dan sebagai Raja Ia turut melayani umatnya untuk menebus dosa-dosa kita dengan wafat di salib. Apakah kita juga mampu demikian? Kita mampu mengakui Yesus secara jujur. Yang keempat, pesannya adalah apakah kita berani menunjukkan keunggulan-keunggulan Yesus dan berani memberi kesaksian tentang Yesus. Sesuai tema APP pada tahun 2021, beriman, semakin solider. Apakah kita mampu untuk menunjukkan keunggulan Yesus tentang cinta kasih-Nya kepada sesama dan solidaritas-Nya kepada umat manusia? Apakah kita mampu menunjukkan keunggulan Yesus dalam hal kasih di dalam kehidupan kita setiap hari? Banyak sekali orang yang susah, banyak sekali orang yang miskin. Apakah kita mampu untuk menunjukkan keunggulan Yesus itu di dalam diri kita masing-masing? Semoga kita mampu untuk menunjukkan keunggulan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Dan pesan yang kelima adalah apakah kita berani mendekat pada salib Yesus? Ataukah kita lari tercerai-berai seperti para murid pada saat itu? Sampai pada menyangkal. Saudara-saudari yang terkasih, banyak sekali orang susah, banyak sekali tantangan hidup. Marilah kita mendekat pada salib Yesus, karena dengan salib itulah Yesus mampu mengalahkan dosa umat manusia atau godaan si jahat yang menggodai manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit untuk mendekatkan diri dengan Yesus yang tersalib itu. Kita mampu untuk bersolider, merasakan penderitaan Yesus untuk kita. Bayangkan Yesus harus meninggal, Yesus harus mati di salib. Sengsara dan wafat di salib merupakan sesuatu yang sangat menjijikkan bagi kita atau sangat memprihatinkan. Tetapi Yesus mampu untuk melakukan itu demi cintanya untuk kita. Maka pesan yang keenam yaitu saudara-saudari, Yesus menyatakan kesetiaannya dengan tuntas lewat pengorbanan yang merupakan bukti cintanya yang paling nyata
untuk kita umat manusia. Dosa-dosa kita dihapus dengan cinta pengorbanan untuk kita. Mungkin Yesus mengatakan bahwa karena cinta Dia rela berkorban untuk kita. Itulah cinta Allah yang begitu besar. Ia mengutus putranya yang tunggal dan Ia harus mati di salib demi dosa-dosa kita. Saudara-saudari, kita harus sadar bahwa kita manusia yang mempunyai dosa ditebus oleh Yesus Kristus yang dengan cinta yang besar rela mati di salib. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon Roh Kudus untuk menguatkan kita semakin percaya pada Yesus, bahwa Yesuslah Raja Daud yang sebenarnya, yang mampu melayani kita, yang mampu mengorbankan diri untuk kita, yang mampu setia dan taat sampai wafat di salib demi menghapus dosa-dosa kita. Semoga renungan pada hari ini memberikan berkat dan inspirasi bagi hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.